Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sirehana dari kelas Kewarganegaraan 6CE dari jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2021 Universitas Brawijaya. Jadi di sini saya akan melontarkan pendapat saya atau pandangan saya mengenai wacana dari Ketua MPR Bambang Susatyo yang katanya tentang pengamandemen Undang-Undang 1945. Nah, Bambang Susatyo sendiri atau Ketua MPR ini telah menyatakan bahwa diperlukannya pembentukan pokok-pokok haluan negara atau PPHN untuk pembangunan nasional di Indonesia. Nah, hal ini dijelaskan sendiri oleh Ketua MPR pada sidang tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Nah, menurut MPR sendiri, PPHN ini sangat diperlukan untuk dihadirkan di Indonesia agar Indonesia itu tidak berubah haluan ketika setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia. Nah, kemudian perubahan ini dikatakan sebagai perubahan yang terbatas. Kenapa dikatakan sebagai perubahan yang terbatas? Karena hanya mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan PPHN saja. Nah, pengubahan ini itu juga tidak akan membuka kotak Pandora yang memungkinkan untuk pengubahan pasal-pasal yang lain, untuk menjalar ke pasal-pasal yang lain. Sehingga perubahan ini itu hanya akan mengubah PPHN saja dengan menambah kewenangan dari MPR untuk menetapkan PPHN. Nah, dalam sejarahnya sendiri, MPR sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama, di era reformasi sendiri, pada era Orde Baru, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN atau garis besar haluan negara. Dan itu tuh yang hubungannya dengan pembangunan nasional. Nah, kemudian setelah dilakukan amandemen dan perubahan undang-undang pada era reformasi, MPR tidak lagi mendapatkan kewenangan untuk menetapkan GBHN tersebut. Nah, sehingga kehadiran PPHN ini atau pokok-pokok haluan negara diharapkan bagi MPR ini akan merekonstruksi dari keberadaan GBHN tersebut. Nah, menurut pandangan saya sendiri, saya kurang setuju mengenai amandemen Undang-Undang 1945 yang diwacanakan oleh MPR ini. Kenapa? Karena jika terhitung sampai saat ini, Indonesia itu telah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Nah, jika memang amandemen yang diusulkan oleh MPR ini akan terrealisasikan, maka Indonesia akan menjadi 5 kali amandemen untuk pengubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini sendiri kita ketahui bahwa undang-undang itu merupakan konstitusi negara, sehingga dengan mengubahnya undang-undang maka akan mengubah jantung dari negara Indonesia sendiri. Kemudian, jika dilansir dari newsdetik.com, dikatakan bahwa wacana dari MPR ini tentang pengubahan tentang amandemen Undang-Undang 1945 ini telah mencapai tahap konsolidasi politik dan juga telah menunggu untuk disahkannya di sidang umum MPR. Nah, dikatakan bahwa amandemen ini tuh terdapat 2 pasal yang akan diamandemen, yaitu pasal 3 tentang kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN dan juga pasal 23 yang menambah 1 ayat untuk mengatur tentang kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN apabila bertentangan dengan PPHN. Nah, lalu sebenarnya apakah amandemen ini diperlukan? Apakah amandemen ini merupakan langkah yang tepat? Dan juga apakah sudah benar dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya sendiri, dari segi urgensinya, amandemen Undang-Undang 1945 ini tuh tidak tepat untuk dilakukan dalam kondisi Indonesia yang saat ini belum stabil akibat dari pandemi COVID-19 sendiri. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 sendiri, Indonesia itu telah diporak-porandakan dengan terpuruknya kondisi ekonomi di Indonesia, sehingga dengan adanya amandemen ini merupakan tidak tepat untuk waktunya dan juga diibaratkan sebagai amandemen ini lebih diutamakan daripada untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Itu menurut pendapat saya. Dan juga anggota DPR RI sendiri, yaitu Gus Pardigaus, berpendapat bahwa bahwa kita tuh sudah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu RPJMN tahun 2005 sampai 2025 dan sedang dievaluasi kembali oleh Bappenas untuk pembangunan 2025 sampai 2050. Nah, ini tuh telah secara rinci mengatur arah, sasaran, target dan juga tujuan dari negara bangsa Indonesia dalam lebih lengkap lagi untuk mengatur pembangunan nasional daripada GPHN sendiri. Itu yang dijelaskan oleh Gus Pardigaus.
Nah, kemudian yang kedua, telah beredarnya desas-desus bahwa ketika amandemen ini dijalankan itu akan menjalar pada pasal-pasal yang lain. Yaitu desas-desusnya adalah masa jabatan presiden yang 3 periode. Namun hal ini telah dipertegas kembali dan dijelaskan oleh MPR bahwa yang diubah hanya akan yang berhubungan dengan PPHN saja, yang 2 pasal tadi, dan tidak akan merembet atau menjalar pada pasal-pasal yang lain. Namun menurut pendapat saya sendiri, MPR dan juga pemerintah harus memberikan pegangan yang kuat untuk masyarakat bahwa dan juga memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa memang hanya pasal PPHN saja yang akan diubah dan tidak akan menjalar pada pasal yang lain. Dan juga MPR sendiri harus memberikan perjanjian hitam di atas yang putih untuk meredam kekhawatiran masyarakat. Ditambah lagi kenapa masyarakat merasa khawatir karena dengan adanya PAN atau Partai Amanat Nasional sendiri yang sebelum amandemen ini diumumkan di publik itu memasuki koalisi presiden dan juga ini akan memicu kecurigaan dari masyarakat karena dibutuhkannya parpol pendukung yaitu PAN ini untuk memudahkan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memang masyarakat merasa sangat khawatir tentang hal itu. Nah, oke, itu saja pendapat dan pandangan saya dan juga analisis saya mengenai amandemen Undang-Undang 1945 yang telah dibicarakan pada 16 Agustus 2021 oleh Bambang Susatyo selaku Ketua MPR. Dan itu saja, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga apabila ada sesuatu yang memang kurang yang saya sebutkan di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.